few moments later. Pagi teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kami nomor 1 akan mempresentasikan hasil observasi kami tentang Indomaret, sebuah perusahaan retail yang telah berhasil membangun dominasinya di pasar Indonesia. Sebelum masuk ke isi, izin kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putri Reti, NPM 213100023, dan teman saya Hendra Putra Jayarema, UPM 2131007. Saya Rahasia, NPM 2131037. Saya Antoni Sidomolang, MPM 2131036. Baik, masuk ke isi pertama yaitu sejarah dan profil. Indomaret didirikan pada tahun 1988 dan berkembang pesat dengan sistem waralaba sejak 1997. Indomaret kini memiliki lebih dari 22.000 gerai di seluruh Indonesia kecuali beberapa daerah yaitu Sumatera Barat dan Aceh karena kebijakan lokal. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari Saling Group di bawah PT Indomaret Kopi Semarang dengan visi menjadi jaringan retail terkemuka yang dekat dengan konsumen dan misi menyediakan produk berkualitas serta layanan yang profesional. Melanjut, struktur organisasi dan sistem operasionalnya. Indomaret memiliki struktur organisasi yang terstruktur, dipimpin oleh kepala cabang, manajer, supervisor, officer, serta administrasi toko. Sistem operasionalnya berjalan secara SOP yang ketat, meliputi manajemen toko, pengelolaan barang, pelayanan pelanggan, distribusi, dan pelaporan keuangan yang real time. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Kak Hel. Selanjutnya, jangkauan operasional dan distribusi gerai. Yang pertama ada di wilayah Jawa Barat dengan jumlah gerai 4.000, perkiraan 4.200 dengan keterangan provinsi dengan gerai terbanyak. Kedua, Jawa Timur, jumlah gerai dengan perkiraan 2.000, keterangan di wilayah ekspansi utama. Ketiga, di Jakarta dengan jumlah gerai sekitar 3.200 dengan keterangan kepadatan gerai tinggi. Yang keempat, Sumatera Utara, perkiraan jumlah gerai yaitu 1.000 dengan keterangan jaringan luas di Medan. Yang kelima, Kalimantan dengan perkiraan gerai 500, keterangan ekspansi signifikan. Yang keenam, Sulawesi, perkiraan jumlah gerai yaitu 500 dengan keterangan pertumbuhan stabil. Dan yang terakhir, Sumatera Barat, Aceh, dan Papua Pegunungan, perkiraan kosong dengan keterangan kebijakan daerah melarang gerai. Selanjutnya, produk, layanan, dan model bisnis Indomaret. Produk dan kategori terdiri dari makanan dan minuman, kebutuhan rumah tangga, produk segar dan kecantikan, produk bayi dan alat tulis, produk private label seperti Indomaret dan Indomilk. Yang kedua, layanan tambahan dan model bisnis, yaitu pembayaran tagihan dan top up digital, pengiriman uang dan tiket, gerai company, omnit dan waralaba, 60% waralaba. Supplier dan distribusi. Indomaret memiliki sistem distribusi yang terstruktur dengan gudang distribusi regional yang menyuplai gerai secara berkala, bekerja sama dengan supplier nasional seperti Unilever dan Indofood, serta UMKM lokal untuk produk tradisional. Kontrak kerjasama mengatur standar kualitas, jadwal pengiriman, dan sistem pembayaran, termasuk konsiasi.
Sistem logistik terpusat memastikan ketersediaan produk segar dan lengkap di seluruh gerai. Kinerja. Baik, kami akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman kami mengenai tujuan umum dari Indomaret ini. Bagian yang akan kami jelaskan yaitu keunggulan yang kompetitif dan persaingan di retail oleh Indomaret ini. Keunggulan kompetitifnya itu jaringan distribusi yang luas, layanan digital, sistematis finansial matang, brand awareness kuat, dan teknologi terintegrasi. Jaringan distribusi luas ini memang secara geografis jaringan dari Indomaret itu sendiri dari barat sampai ke timur itu udah ada. Cuma di bagian daerah Aceh distribusinya di situ, bahkan gerainya aja pun bisa dibilang tidak mereka ada larangan tersendirinya di Aceh, Sumbar, dan di naungan wilayah Sumatera Utara, bukan wilayah cabang di Aceh sendiri. Untuk Sumatera Barat betul-betul tidak memiliki satu gerai sekalipun. Bahkan sebagai pengganti di situ adalah minimarket lokal seperti Minangmar. Itu banyak sekali gerai-gerai minimarket yang di Sumatera Barat itu milik pemerintah atau milik swasta pribumi sendiri. Nah, untuk strategi Indomaret sendiri ya, dia harga kompetitif, layanan nilai tambah, lokasi strategis, program loyalitas dan kolaborasi dengan UMKM lokal. Ya, harga kompetitif yang ditawarkan Indomaret sendiri itu termasuk murah dan bisa dibilang sebanding dengan harga-harga minimarket yang lain. Nah, kalau untuk layanan nilai tambah itu seperti pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh para karyawan atau para officer di dalam toko-toko Indomaret di cabang-cabangnya Indomaret tersebut. Itu bersifat privat, yang artinya strategi masa depan Indomaret ini tidak dibuka atau tidak secara terang-terangan lah diberitahu seperti apa rancangan ke depan. Ibaratnya seperti rahasia. Kalau misalnya rancangan ini untuk pembukaan cabang ke depan seperti Indomaret ini, pembukaan cabang ke luar negeri seperti Alfamart, mungkin bisa saja. Tapi kalau misalnya gagal, itu akan mencoreng nama baik Indomaret sendiri. Makanya secara terang-terangan menurut pribadi saya itu strategi kedepannya ini mungkin tidak dipublis terlebih dahulu sebelum hasil dari planning mereka itu sendiri betul-betul sudah matang atau pasti. Nah, persaingan di e-commerce ya, namanya juga di dunia dalam dunia digital sekarang ya, setiap gerai, setiap brand, setiap merek mereka memiliki yang namanya penjualan digital mereka sendiri. Membuka platform e-commerce-nya, membuka platform digitalnya, itu bahkan Alfamart punya, Indomaret punya, Alfamidi punya. Semua sekarang itu yang bermerek, mereka membuka layanan penjualan digital mereka masing-masing. Nah, untuk pengembangan SDM ini mereka punya pengembangan SDM masing-masing, pelatihan. Sebelum diterjunkan ke lapangan, mereka memiliki pelatihan sekitar berapa minggu atau sampai 1 bulan. Mereka akan membina SDM yang baru, yang belum berpengalaman. Mereka punya cara sendiri untuk membimbing, membina untuk menjadi karyawan tetap di Indomaret cabang-cabang toko di daerah-daerah. Nah, untuk kesimpulan sementara yang kami ambil dari sini, Indomaret adalah pemimpin retail modern Indonesia dengan jumlah jaringan luas, layanan lengkap, dan kontribusi sosial ekonomi besar. Adaptasi teknologi dan strategi inovatif menjadi kunci keberlanjutan bisnis. Demikian presentasi kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman semua, dipersilakan. Dengan pertanyaan, apa saja strategi Indomaret dalam menghadapi persaingan dengan minimarket lainnya, serta bagaimana cara Indomaret dapat mempertahankan posisi sebagai retail dengan gerai terbanyak di Indonesia? Oke, baik. Dari informasi yang kami terima dari wawancara kemarin, itu
minimarket sendiri, minimarket Indomaret sendiri itu menghadapi persaingan yang sangat banyak dengan minimarket yang lain. Cara mereka menghadapinya itu dengan kualitas produk, mempertahankan kualitas produk mereka dengan harga yang kompetitif, yang artinya tidak melebihi dari harga-harga pasar yang lain atau minimarket yang lain. Baru layanan yang cukup yang akan diberikan Indomaret dengan seperti dengan minimarket yang lain, seperti pelayanan. Bahkan seperti Indomaret, kalau kalian masuk Indomaret pasti ada yang menyapa, selamat datang di Indomaret. Itu kelebihannya, pelayanan ditingkatkan. Indomaret dengan tingkat ini ke produk yang ada di dalam gerai Indomaret itu mereka penuhi. Yang artinya apa yang kita cari, apa yang ada, apa yang kita cari, kebutuhan apa mereka lengkapi. Dengan artinya produk-produk yang disediakan oleh Indomaret sendiri itu akan mereka berikan. Kadang kalau orang yang mau belanja ke Indomaret mau nyari apa selalu ada. Itulah persaingan, mereka selalu memenuhi kebutuhan para konsumen-konsumen yang akan datang berbelanja di gerai Indomaret. Oke. Dengan mempertahankan posisi sebagai retail dengan gerai terbanyak di Indonesia, kami mengambil kesimpulan di sini, walaupun sebenarnya ini rancangan yang saya bilang tadi ini sebagai privasi mereka ke depan, tapi sudah muncul bocoran-bocoran sedikit yang dikatakan oleh HRD kami wawancara kemarin itu udah tembus ke wilayah Aceh. Bahkan sebenarnya di Aceh Sumbar itu dilarang betul. Yang namanya retail usaha nasional ini mereka tidak mengizinkan. Tapi kenapa sekarang di Aceh walaupun nggak Aceh pusat ya, ini mungkin Aceh Medan apa sumber dengan Aceh yang berbatasan, tapi setidaknya di wilayah Aceh. Tapi itu masih dalam cabang Medan, bukan cabang Aceh. Yang artinya kepala cabangnya ada di sini, itu masih wilayah milik Medan, tapi secara geografis itu milik daerah milik Aceh. Nah, mungkin di situ nanti ke depan jalan demi sedikit demi sedikit berjalan itu akan berjalan ke pusat kota atau pusat ibu kota Banda Aceh. Yang artinya berjalan tahun demi tahun, bertahap nama gerainya. Itu mungkin strategi yang akan ditetapkan, mungkin itu pelan-pelan ke depan itu di 3 provinsi yang kami sebutkan tadi itu belum ada gerai sama sekali, mungkin akan ditambah. Nah, untuk strategi yang lebih lanjutnya, mungkin ini juga termasuk privasi seperti Alfamart, mungkin mereka akan meniru. Alfamart sudah memulai jenjang pemekarannya itu di luar negeri, terutama di ASEAN, salah satunya Filipina. Mungkin Indomaret berencana mengembangkan juga jumlah gerai dari luar Indonesia itu sendiri, bahkan mungkin pelan-pelan ke ke ASEAN dulu, ke Asia ya, apa bisa diterima? Kami akan coba menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yaitu Madonna dengan pertanyaannya apakah apa saja tantangan terbesar yang dihadapi Indomaret dalam bisnis retail saat ini, dan apakah Indomaret ini memiliki program CSR. Tantangan terbesar yang dihadapi Indomaret dalam bisnis retail saat ini yaitu yang pertama adalah persaingan yang ketat. Industri retail Indonesia sangat kompetitif dengan kehadiran pemain pasar seperti Alfamart, Superindo, dan juga Carrefour. Persaingan ini menuntut Indomaret untuk terus berinovasi dalam strategi pemasaran dan produk agar tetap relevan di mata konsumen. Yang kedua yaitu perubahan kebiasaan konsumen. Perkembangan teknologi telah mengubah cara konsumen berbelanja dengan meningkatkan preferensi terhadap platform e-commerce dan layanan pesan antar. Indomaret perlu beradaptasi dengan tren ini untuk memenuhi ekspektasi konsumen. Yang ketiga yaitu infrastruktur yang tidak merata.
Kondisi geografis Indonesia yang beragam menyebabkan infrastruktur tidak merata di berbagai wilayah. Hal ini menjadi tantangan bagi Indomaret untuk memastikan distribusi produk yang efisien. Yang keempat yaitu tekanan dari regulasi pemerintah. Beberapa daerah menerapkan regulasi untuk membatasi ekspansi retail modern guna melindungi usaha kecil dan toko tradisional. Jawab pertanyaan dari kelompok 3 itu Jevan. 4. Peluang apa yang bisa dimanfaatkan Indomaret untuk ekspansi bisnis di masa depan? Peluangnya yaitu yang pertama, perluasan jaringan dan strategi lokasi. Indomaret dapat memperluas jangkauannya ke daerah-daerah yang belum terlayani secara optimal, khususnya di daerah perkotaan. Yang kedua, diversifikasi produk dan layanan, seperti menawarkan produk lokal dan UMKM, produk segar dan makanan siap saji,